Ketika kita mendengar nama AC Milan, pasti akan teringat tentang klub hebat, kejayaan, trofi, bergengsi, dan pemain-pemain terbaik. Ya, itu tidak salah. 2 dekade silam, i Rossoneri merupakan klub yang besar dan selalu menjadi destinasi bagi para pemain-pemain hebat. Namun, setiap kejayaan tidak selalu bertahan lama. Terkadang ada saat di mana berada di posisi yang terendah. AC Milan yang sempat bangkit harus kembali lagi terpuruk. Yuk simak videonya. Akhir dekade 80-an, AC Milan mengemparkan dunia dengan menjadi klub terbaik saat itu. Semua ini bermula setelah sebelumnya AC Milan sempat terdegradasi dan tersandung kasus. Milan kemudian dibeli oleh Silvio Berlusconi, seorang pengusaha kaya yang memiliki ambisi untuk membawa klub merah hitam ini kembali berjaya. Benar saja, Berlusconi menggelontorkan uang banyak untuk membeli pemain dan memperbaiki fasilitas latihan AC Milan. Ia kemudian membeli pemain asal Belanda yang pada awalnya membeli Ruud Gullit dan Marco van Basten. Kedua pemain Belanda tersebut dipadukan dengan pemain akademi dari AC Milan seperti Franco Baresi dan Paolo Maldini, serta dipimpin oleh pelatih legendaris Arrigo Sacchi, membuat Milan sukses merebut gelar Liga Italia. Setelahnya Milan mendatangkan Frank Rijkaard yang menandai dimulainya trio Belanda dan mulai mendominasi Eropa. Meski gagal di Liga Italia, i Rossoneri menguasai Eropa dengan menjadi juara Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut. AC Milan juga konsisten di papan atas. Bahkan pada era pelatih Fabio Capello, mereka menjadi juara Serie A sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan selalu berhasil lolos ke final Liga Champions. Yang paling memorable adalah ketika saat itu AC Milan yang tidak diunggulkan bisa mengalahkan Barcelona di final Liga Champions 1994 dengan skor yang sangat telak 4-0. Meski tak selalu meraih gelar, namun dekade 90-an Milan tetap selalu menjadi raksasa dari Italia yang selalu ditakuti oleh para lawan-lawannya. AC Milan juga menjadi idaman bagi para pemain-pemain hebat untuk bisa bergabung dengan para pemain hebat lainnya di AC Milan. Memasuki tahun 2000-an, AC Milan masih selalu diperhitungkan di Eropa dan di Italia. Mereka bahkan menjadi klub Italia tersukses di Liga Champions setelah berhasil meraih gelar mereka yang ke-7 di tahun 2007. Musim 2010-2011, Milan mendapatkan trofi Serie A dan mengakhiri dominasi Inter Milan pada saat itu. Namun awal yang indah tak selalu bertahan lama, justru bisa saja menjadi awal dari keterpurukan. Hal ini dialami oleh AC Milan setelah berhasil menjadi juara Liga Italia pada musim tersebut. Setelahnya, AC Milan mengalami periode yang buruk. Masalah finansial klub disebut menjadi penyebab utama. Milan pada musim 2012 melepas pemain andalan mereka, Ibrahimovic dan Thiago Silva ke PSG demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Selain itu, pelatih Allegri juga meninggalkan AC Milan dan manajemen mengganti Allegri dengan pelatih yang secara kualitas jauh di bawah kualitasnya. Setelah para legenda seperti Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Pirlo, dan Nesta pensiun atau hengkang, Milan tak mampu menyiapkan generasi penerus yang sepadan. Keterpurukan Milan juga terjadi karena strategi transfer yang buruk. Masalah finansial membuat mereka harus mencari pemain yang sesuai dengan kantong manajemen. Hal ini diperparah dengan manajemen dan kepemilikan yang tidak stabil. Silvio Berlusconi harus melepas AC Milan ke konsorsium Tiongkok pada tahun 2017. Pada awalnya mereka menjanjikan era baru bagi AC Milan dan kejayaan seperti saat awal era Berlusconi. Musim pertama menjadi pemilik AC Milan, konsorsium Cina mengemparkan dengan membeli banyak pemain-pemain. Pembelian pemain tersebut bahkan sampai menghabiskan dana 200 juta euro. Namun sayangnya semua pembelian pemain yang Rossoneri lakukan gagal total. Setelah musim 2013-2014, AC Milan tak bisa kembali lagi ke Liga Champions. Sejak musim tersebut hingga tahun 2020, AC Milan mengalami periode yang buruk saat sang rival Juventus mendominasi Serie A hingga menjadi juara 9 kali secara berturut-turut. AC Milan hanya melihat kesuksesan sang rival sembari terus menjadi pelengkap di Liga Italia. Jangankan bersaing menjadi juara, lolos ke kompetisi Eropa saja mereka sangat sulit. Hingga pada tahun 2019 saat Maldini menjadi direktur teknik AC Milan, dia mulai membawa klub tersebut kembali ke jalur yang tepat. Dia berperan penting dalam membangun kembali tim, termasuk merekrut pemain-pemain muda berbakat seperti Theo Hernandez, Rafael Leao hingga Sandro Tonali. Maldini juga menunjuk Stefano Pioli sebagai pelatih sementara AC Milan.
Pada awalnya banyak yang skeptis dengan penunjukan Pioli karena memang sang pelatih tidak memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Namun karena performa meningkat, dia ditunjuk sebagai pelatih tetap, dan Pioli juga berhasil membawa AC Milan kembali ke Liga Champions di musim 2021-2022 setelah menjadi runner-up di bawah Inter Milan. Dan puncaknya, Stefano Pioli berhasil membawa AC Milan keluar sebagai juara Liga Italia di musim 2021-2022. Pioli juga berhasil membawa Milan ke semifinal Liga Champions di musim 2022-2023. Namun setelah Maldini dan Pioli keluar, AC Milan mulai mengalami keterpurukan. Manajemen Milan yang baru seperti tidak peduli dengan trofi. Terlihat seperti saat AC Milan menjual Sandro Tonali ke Newcastle dengan harga 70 juta euro. Sandro Tonali adalah pemain muda masa depan Milan, dan dia juga adalah pemain yang sangat cinta dengan AC Milan. Tetapi manajemen tidak peduli dengan semua itu. Tonali tetap saja dijual ke Newcastle. Musim 2024-2025 menjadi musim yang buruk bagi AC Milan. Mereka gagal lolos ke Liga Champions dengan hanya menempati peringkat 9 di klasemen akhir. Awal musim, Rossoneri menunjuk Paulo Fonseca sebagai allenatore menggantikan Stefano Pioli. Namun performa Milan yang buruk di paruh musim dan ruang ganti yang memanas membuat Paulo Fonseca dipecat dan digantikan dengan Sergio Conceição. Pada awalnya dia berhasil membawa AC Milan meraih gelar Supercoppa Italia setelah menang 3-2 melawan Inter Milan di final. Meski mereka gagal di Liga Champions dan inkonsistensi di Serie A, AC Milan tetap berhasil melaju ke final Coppa Italia. Melawan Bolonya, Rossoneri seharusnya diunggulkan, tetapi AC Milan justru kalah di final dengan skor tipis 1-0 dari Bolonya. Kegagalan ini membuat Sergio Conceição dipecat dan digantikan oleh Max Allegri. Pada periode kedua Allegri bersama AC Milan, dia diharapkan mampu membawa AC Milan kembali ke papan atas. Namun musim belum dimulai, AC Milan sudah melakukan transfer yang sangat mengejutkan. Rossoneri menjual Tierney Reinders ke Manchester City dengan harga 57 juta euro. Sama halnya seperti Tonali, Reinders juga dijual padahal dia adalah pemain andalan AC Milan pada musim sebelumnya dan selalu menghidupkan lini tengah AC Milan. Pada bursa transfer musim panas ini, AC Milan juga mendatangkan beberapa pemain seperti Luka Modric, Estupinan, Samuel Ricci, Jadon Casari, dan Conny de Winter. Meski begitu, banyak yang menyebutkan jika para pemain-pemain tersebut masih belum bisa membawa AC Milan untuk kembali ke papan atas. Kehilangan Tierney Reinders akan sangat melemahkan AC Milan, terutama di lini tengah. Memang Milan berhasil mendatangkan Luka Modric, tetapi mengingat usia Modric yang sudah 40 tahun, dia sudah tidak bisa lagi bermain seperti saat di usia emasnya. Laga pembuka AC Milan harus berhadapan dengan Cremonese di San Siro. Melawan klub promosi, sangat jelas AC Milan difavoritkan untuk meraih kemenangan. Cremonese adalah klub dari pemain Indonesia yang berposisi sebagai kiper, yaitu Emil Audero Mulyadi. Milan mendominasi dan unggul terlebih dahulu di babak pertama. Babak kedua, meski Milan berhasil menguasai jalannya pertandingan, tetapi Cremonese berhasil mencetak 2 gol dan menang di San Siro. Audero menjadi penyelamat Cremonese dengan penyelamatan gemilang dan membuat pemain-pemain AC Milan sangat frustasi. Memang baru laga pembuka dan masih ada 37 laga lagi, tetapi kekalahan membawa peringatan kepada AC Milan bahwa mereka belum siap untuk ke papan atas dan masih banyak kelemahan. Musim masih panjang, semua masih bisa terjadi. AC Milan harus segera bangkit. Mereka adalah klub yang sangat besar dan tidak berada di posisi atas bukanlah tradisi dari AC Milan. Awal dekade 80-an, AC Milan pernah berada di titik terendah, tetapi setelahnya berhasil menjadi yang terbaik di dunia. Setelah musim 2013-2014, AC Milan juga berada di era kegelapan, tetapi mereka berhasil keluar dan menjadi juara Serie A pada musim 2021-2022. Milan masih bisa bangkit meski pada laga pembuka AC Milan kalah dari Cremonese. Mereka bisa saja bangkit dan berhasil meraih target kembali ke papan atas. Percayakah kalian jika AC Milan bisa bangkit di musim ini? Coba tulis jawaban kalian di komentar.